Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, gereja menjadi sumber air kehidupan. Hari ini tanggal 9 November kita memperingati pemberkatan Gereja Basilik Lateran yang merupakan gereja katedral resmi untuk Sri Paus sebagai Uskup Roma. Dalam bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini, ditegaskan bahwa gereja harus menjadi sumber air kehidupan bagi dunia. Digambarkan dalam bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel, ketika Yehezkiel dibawa ke dalam bait Allah, dan di situ ditunjukkan kepadanya kebesaran Allah, bahwa ada sumber air yang mengalir di dalam bait Allah tersebut. Air itu mengalir ke arah timur sampai ke Yordania dan bermuara di Laut Asing. Yang menarik adalah bahwa Laut Mati yang merupakan muara air kehidupan ini menjadi tawar, keasinannya hilang sehingga mulai ada kehidupan di sana. Dan di tepi-tepi sungai tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang daunnya bisa dipakai untuk obat, buahnya untuk dimakan, dan pohon yang segar sepanjang waktu. Hal ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa bait Allah atau yang kita pahami sebagai gereja itu harus membawa kehidupan bagi dunia. Kemanapun anggota-anggota gereja itu pergi, di situ harus ada kehidupan. Dalam bacaan Injil, kita mendengar hal yang sebenarnya boleh dikatakan bertentangan, bahwa bait Allah yang seharusnya menjadi sumber air kehidupan ternyata digunakan untuk berdagang. Yang membuat Yesus mengusir para pedagang di situ adalah karena praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi di sana. Akhirnya bait Allah bukan lagi merupakan tempat untuk berdoa, tempat untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama, tetapi tempat untuk bagaimana menggagalkan orang lain, bagaimana untuk membuat orang lain merasakan ketidakadilan di dalam tempat itu. Yesus mencambuki dan mengusir mereka dari situ untuk mengembalikan martabat gereja itu atau bait Allah itu kepada fungsinya yang sebenarnya, yakni membawa kehidupan. Saudara-saudari terkasih, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan, atau apa yang bisa kita pahami bahwa gereja harus menjadi sumber air kehidupan? Beberapa waktu silam terjadi gempa bumi di Turki yang dahsyat. KWI menampung dana dari seluruh umat Katolik di Indonesia dan mengirimkan puluhan miliar ke sana. Suatu hal sederhana yang menunjukkan bahwa esensi gereja Katolik adalah menjadi sumber air kehidupan bagi dunia. Atau hal-hal sederhana
melalui program-program pemberdayaan sosial ekonomi PSE, gereja telah menjangkau umatnya atau masyarakat untuk menunjang kehidupan melalui usaha-usaha kecil dengan topangan modal yang diberikan oleh gereja. Atau berbagai macam bencana alam dan gereja Katolik hadir. Disitulah menunjukkan bahwa gereja adalah sumber air kehidupan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan melalui sabdanya, melalui perayaan hari ini memanggil kita untuk meletakkan kembali dasar gereja, yakni di atas Kristus sendiri, sebagai dasar kehidupan gereja, bahwa kemanapun atau dimanapun kita hidup, kita harus tetap menyadari bahwa kita ini bait Allah, sumber air kehidupan yang membawa kehidupan bagi dunia. Hal ini akan tetap terjadi ketika kita meninggalkan mentalitas perdagangan di dalam kehidupan gereja, di mana kita menggunakan hal-hal yang suci, hal-hal yang sebenarnya rohani, hal-hal yang sebenarnya membawa keadilan dan kesejahteraan, itu kita alihkan kepada mentalitas berdagang, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari kehidupan beriman ini, dan orang lain boleh menderita. Semoga sabda Tuhan memberikan kita kekuatan dan jalan untuk semakin memahami diri kita bahwa kita ini adalah bagian-bagian dari bait Allah yang dibangun di atas dasar Kristus sebagai pembawa kehidupan bagi dunia. Dimanapun dan kapanpun Anda dan saya hidup, setidaknya harus ada kehidupan yang kita tebarkan pada sesama kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Curahkanlah roh-Mu ke atas hati dan budi kami, agar dimanapun kami hidup, kami membawa kehidupan bagi sesama. Berkatilah kami semua, terutama mereka yang sakit dan mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.